Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kita berjumpa di mata kuliah Biologi Tanah. Tentunya berkaitan dengan biologi tanah, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini tentu akan bertanya-tanya apa sih hubungannya antara mata kuliah biologi tanah ini dengan mata kuliah sebelumnya. Yang berkaitan itu, Bapak jelaskan di sini bahwa mata kuliah biologi tanah merupakan lanjutan dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, di mana dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah telah dipelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan tanah secara selain pandang atau secara sepintas. Di sana sudah dibicarakan juga sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Pada kesempatan ini, untuk mata kuliah biologi tanah, kita akan membahas lebih dalam lagi yang berkaitan dengan biologi tanah. Dan mata kuliah ini untuk kelas B itu akan diampu oleh Bapak. Nama lengkap Bapak Abdul Majid, dan disingkat A titik Majid. Dan mata kuliah ini untuk kelas D khusus untuk jurusan tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada semester ganjil tahun 2022 dan 2023. Nah, berkaitan dengan biologi tanah, ruang lingkup yang kita pelajari yang berkaitan dengan biologi tanah itu tidak lain adalah berkaitan dengan kalau kita perhatikan di gambar di presentasi itu terdapat gambar profil tanah. Nah, yang kita pelajari adalah bagian dari profil tanah dan yang menjadi tempat kehidupan dari berbagai organisme tanah. Jadi di sini ada sebelah kiri presentasi ini ada gambar profil tanah, di mana dalam profil tanah terdapat beberapa horizon. Pada tanah yang mengalami perkembangan lanjut, dia akan memiliki proses horizonisasi yang lengkap, yaitu terdiri dari horizon U, horizon A, horizon B, dan horizon C. Kehidupan organisme tanah yang akan kita pelajari dalam biologi tanah itu lebih banyak terdapat pada horizon tanah bagian atas, yaitu horizon U dan horizon A. Makin ke bawah, populasi dari organisme tanahnya makin berkurang dan juga keragaman organisme tanahnya juga makin menurun. Nah, tentunya adik-adik semua bertanya-tanya, apakah sih maksud biologi tanah itu? Apa saja yang akan dipelajari dalam biologi tanah tersebut? Dan berkaitan dengan itu, pada kesempatan ini, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bab-bab yang berkaitan dengan biologi tanah, terlebih dahulu kita perlu juga memahami lebih awal pengertian dari biologi tanah. Biologi tanah merupakan salah satu cabang dari ilmu tanah yang mempelajari berbagai organisme yang hidup dan berkembang dalam sistem tanah, dan juga mempelajari peranannya dalam meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah, dan juga peranannya dalam meningkatkan serapan hara bagi tanaman. Jadi, fokus pembicaraannya adalah pada mempelajari berbagai organisme tanah. Yang di sini adalah mempelajari berbagai organisme yang ada di dalam tanah.
Dan lebih lanjut, setelah mengenali berbagai organisme tanah, seterusnya mempelajari peranan dari masing-masing organisme tanah tersebut dalam meningkatkan ketersediaan hara di dalam sistem tanah. Dan lebih lanjut lagi akan belajar tentang peranan dari organisme tanah yang berkaitan dengan serapan hara oleh tanaman. Nah, jadi di sini pelajaran biologi tanah itu mempelajari berbagai organisme yang hidup dan berkembang dalam sistem tanah, dan juga mempelajari peranan dari organisme tersebut dalam meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah, serta mempelajari peranan dari organisme tersebut dalam meningkatkan serapan hara bagi tanaman, baik itu peranan langsung maupun peranan tidak langsung dari organisme tanah. Dan kita tahu bahwa organisme tanah ada yang dikenal dengan fauna tanah atau hewan tanah, dan ada juga yang dikenal dengan flora tanah atau tumbuhan tanah. Dan untuk fauna atau fauna tanah atau hewan tanah itu terdiri lagi ada makrofauna, ada mesofauna, dan ada mikrofauna. Sedangkan flora yang dipelajari dalam biologi tanah adalah flora yang hidup di dalam sistem tanah, mulai dari perakaran tanaman dan juga berbagai mikroflora lainnya, yang mencakup bakteri tanah, fungi tanah, Actinomycetes tanah, dan juga mikroalga tanah. Jadi itulah berbagai organisme tanah yang dipelajari yang berkaitan dengan mata kuliah biologi tanah ini. Nah, berikutnya, karena objek utama yang pelajari dalam biologi tanah adalah tentang organisme tanah, maka kita perlu mengenali berbagai organisme tanah. Tapi sebelum kita mengenali lebih jauh tentang organisme tanah, dari beraneka organisme yang hidup dalam tanah, maka terlebih dahulu juga kita perlu membatasi dulu pengertian dari organisme tanah itu sendiri. Yang dimaksud dengan organisme tanah atau juga disebut sebagai biota tanah itu merupakan semua makhluk hidup, baik hewan tanah atau disebut juga fauna tanah maupun tumbuhan tanah atau flora tanah yang seluruh atau sebagian dari fase hidupnya berada dalam sistem tanah. Ini maksudnya untuk kehidupannya. Jadi ada organisme tanah yang seluruh fase kehidupannya itu berada di dalam sistem tanah. Tetapi selain itu juga ada yang hanya sebagian dari fase hidupnya yang berada dalam sistem tanah. Nah, di sini baik organisme yang hidupnya seluruh fase kehidupannya di dalam tanah maupun yang hanya sebagian dari fase hidupnya berada dalam sistem tanah, kedua kelompok tadi menjadi bagian yang dikenal dengan organisme tanah, dan ini menjadi bagian yang dipelajari dalam pelajaran biologi tanah. Mencakup berbagai fauna tanah. Kita tahu bahwa fauna tanah yang populer diantaranya adalah cacing tanah. Ya, cacing tanah dia mampu merekayasa sistem tanah, mulai dari pembuatan pori-pori yang ada dalam tanah sehingga meningkatkan infiltrasi dalam sistem tanah, meningkatkan aerasi dalam sistem tanah. Juga dia bisa memindahkan, berperan dalam memindahkan bagian-bagian tanah atas ke bagian yang lebih dalam, dan memindahkan tanah bagian dalam ke bagian atas, sehingga terjadi pencampuran tanah. Ya, bagian yang tadinya semula dia berada di atas dicampur dengan yang bagian dalam,
begitu juga yang bagian dalam dicampur dengan bagian atas, sehingga terjadilah peningkatan kesuburan tanahnya, dan sehingga akar tanaman akan mampu berkembang di dalam sistem tanah yang sudah ada peran dari salah satunya dari hewan tanah, dari organisme tanah, yaitu masuk hewan tanah yang masuk dalam fauna tanah, yaitu cacing tanah salah satunya. Tapi di dalam sistem tanah tidak hanya cacing tanah, tetapi untuk cacing tanah saja itu terdapat ratusan spesies yang berbeda-beda. Tetapi selain cacing tanah masih terdapat banyak organisme tanah lainnya. Seperti Bapak bilang tadi bahwa keanekaragaman organisme yang ada dalam tanah itu mencakup 25% keanekaragaman organisme yang hidup di permukaan bumi. Jadi begitu banyaknya organisme yang ada di dalam tanah. Apalagi berbedanya tanah, maka organisme tanah yang hidup di sana pun akan mengalami proporsi yang berbeda-beda. Tingkatan keanekaragamannya yang berbeda. Tingkat populasi yang juga berbeda-beda. Nah, untuk kembali lagi untuk pelajaran biologi tanah ini, jadi utama yang kita pelajari adalah mengenali berbagai organisme tanah. Selanjutnya setelah kita mengenali berbagai organisme tanah, maka selanjutnya kita juga perlu mengetahui peranan dari masing-masing organisme tanah tadi. Tentunya penekanan kita di bidang ilmu pertanian adalah mempelajari organisme tanah yang bermanfaat di bidang pertanian, mencakup manfaat dia mampu meningkatkan kelautan hara sehingga meningkatkan kesediaan hara pada tanaman, juga mampu meningkatkan serapan hara pada tanaman sehingga tanaman tercukupi kebutuhan haranya, sehingga dia bisa tumbuh optimal dan bisa mampu berproduksi dan menghasilkan hasil yang maksimal mendekati potensi genetik dari tanaman tersebut. dalam mempelajari organisme tanah ini sendiri, juga kita mengetahui perbedaan dari organisme tanah yang satu dengan organisme tanah lainnya. Nah, sehingga dalam pelajaran biologi tanah, mata kuliah biologi tanah, diharapkan mahasiswa setelah mengambil mata kuliah biologi tanah ini, mahasiswa mampu menyebutkan berbagai organisme yang ada di dalam tanah dan membedakan antara organisme yang satu dengan organisme tanah yang lainnya. Dan selanjutnya juga mengetahui peran organisme tanah tadi, apakah dia berperan berkaitan dengan peningkatan ketersediaan hara, atau juga dia juga berperan dalam meningkatkan serapan hara buat tanaman. Nah, jadi jangan lupa bahwa adik-adik yang mengambil mata kuliah biologi tanah ini diharapkan mampu nantinya mengenali berbagai organisme tanah yang ada dalam sistem tanah dan mengetahui perbedaan antara organisme tanah yang satu dengan organisme tanah yang lainnya. Dan selanjutnya juga mengetahui peran dari masing-masing organisme tanah dan juga mengetahui perbedaan peran antara organisme tanah yang satu dengan organisme tanah yang lainnya yang berkaitan dengan perbaikan sistem tanah, juga mencakup perbaikan dari kelarutan dan kesediaan hara, juga perbaikan dalam serapan mampu meningkatkan serapan hara buat akar tanaman. Selanjutnya kita akan bahas beberapa alasan kenapa pentingnya kita mempelajari biologi tanah khusus untuk bidang pertanian. Pertama, bahwa organisme tanah penting kita pelajari karena beberapa dari organisme tanah yang ada dalam sistem tanah itu dia berperan dalam berbagai siklus hara dalam tanah.
Ada yang berperan dalam siklus karbon, ada yang berperan dalam siklus nitrogen, ada yang berperan dalam siklus fosfor, ada yang berperan juga dalam siklus sulfur, dan berbagai siklus hara lainnya. Di sana masing-masing siklus hara melibatkan lebih dari satu dari organisme tanah. Nah, dengan alasan ini merupakan alasan pertama kenapa pentingnya kita mempelajari organisme dalam tanah, sehingga pentingnya kita mempelajari mata kuliah biologi tanah ini, khususnya untuk bidang pertanian. Yaitu alasannya, yaitu yang pertama, bahwa di dalam biologi tanah kita membahas tentang organisme tanah, dan organisme tanah yang dipelajari yaitu diantaranya yang penting itu organisme tanah yang berperan dalam siklus hara. Kita tahu bahwa ada banyak organisme yang ada dalam tanah, dan juga ada berbagai siklus hara, di mana siklus hara tadi ada siklus karbon melibatkan berbagai organisme tanah, dan juga ada siklus nitrogen yang melibatkan berbagai organisme tanah, ada siklus fosfor yang melibatkan juga berbagai peran dari organisme tanah, dan juga ada siklus sulfur yang juga memerlukan peran dari organisme tanah, dan berbagai siklus yang lainnya. Alasan yang kedua pentingnya kita mempelajari biologi tanah untuk bidang pertanian adalah bahwa dalam mempelajari biologi tanah kita akan mengetahui adanya organisme tanah yang berperan dalam ketersediaan hara dalam tanah. Di sini tentunya berkaitan dengan organisme tanah yang mampu melarutkan, meningkatkan kelarutan hara, dan selanjutnya juga kalau kelarutan hara tadi meningkat, maka akan diikuti juga ketersediaan haranya dalam sistem tanah juga akan meningkat. Maka contoh adalah bakteri pelarut fosfat. Ya. Bakteri pelarut fosfat contohnya Pseudomonas, dia mampu melarutkan fosfat dari bentuk-bentuk yang ada dalam tanah yang semula tidak larut menjadi bentuk-bentuk yang lebih larut. Nah, perubahan karena dia terjadi peningkatan kelarutannya juga akan diikuti terjadi peningkatan kesediaan hara tersebut, yaitu peningkatan kesediaan hara fosfat di dalam sistem tanah. Selain bakteri pelarut fosfat atau singkat juga dengan BPF, B-nya bakteri, P-nya pelarut, F-nya fosfat, dari bakteri pelarut fosfat disingkat BPF. Itu dari kalau adik-adik membaca di literatur di textbook atau di jurnal, itu dikenal dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan phosphate solubilizing bacteria. Phosphate solubilizing bacteria, atau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bakteri pelarut fosfat. Salah satu yang tadi ada Pseudomonas, ada Bacillus dan lain sebagainya. Selain bakteri yang mampu melakukan fosfat dan mampu meningkatkan kesediaan hara, juga ada organisme yang lainnya, yaitu fungi yang dikenal dengan fungi pelarut fosfat. Dengan fungi pelarut fosfat juga dia punya kemampuan melarutkan bentuk-bentuk fosfat yang semula tidak larut menjadi lebih larut, dan selanjutnya dengan dia makin larut, lebih meningkat kelarutannya, maka akan diikuti peningkatan ketersediaan dari hara tadi. Contohnya di sini adalah hara fosfat. Yang semula hara fosfat yang dalam bentuk yang tidak larut itu tidak mampu diserap akar tanaman. Dengan adanya organisme tanah seperti fungi pelarut fosfat yang mampu melarutkannya sehingga dia larut dan menjadi tersedia sehingga dapat diserap oleh akar tanaman. Dan masih ada lagi berbagai organisme tanah lainnya yang juga berperan dalam ketersediaan hara tanaman, hara dalam sistem tanah. Selanjutnya juga pentingnya kita mempelajari biologi tanah untuk bidang pertanian, karena di dalam mempelajari biologi tanah kita akan membahas tentang atau mengenali adanya organisme tanah yang berintegrasi dengan akar tanaman. Jadi ada organisme tanah yang
hidupnya bersama-sama dengan akar tanaman. Sebagai contoh adalah bakteri Rhizobium, bakteri Rhizobium, di mana bakteri Rhizobium ini dia hidup bersama di akar tanaman, dia menginfeksi akar tanaman dan selanjutnya membentuk bintil akar, dan dalam kehidupannya ini dia mampu mengikat nitrogen, meningkat nitrogen, sehingga nitrogen yang semula di udara yang tidak mampu diserap oleh akar tanaman, dengan bantuan Rhizobium yang merupakan organisme tanah yang berinteraksi dengan akar tanaman membentuk bintil akar, sehingga nitrogen udara tadi diikat, dirubah oleh bakteri menjadi bentuk yang dapat diserap oleh akar tanaman. Alasan yang berikutnya yang berkaitan dengan pentingnya kita mempelajari biologi tanah untuk bidang pertanian, karena dalam mempelajari biologi tanah kita akan mengenali adanya organisme tanah, berbagai organisme tanah yang satu dengan lain saling berinteraksi. Yang satu dengan yang lain saling berinteraksi, di mana satu organisme tanah mampu merombak bahan organik yang tadinya dalam bentuk jaringan organik berupa senyawa kimia rantai panjang yang kompleks. Ada organisme tanah yang mampu merombaknya, memotong-motongnya menjadi lebih sederhana. Dan ini diikuti oleh organisme tanah ikutannya yang memanfaatkan hasil potongan-potongan tadi untuk diuraikannya lagi lebih lanjut, selain sebagai sumber makanannya juga sebagai hasil akhirnya dia membebaskan hara-hara. Yang hara-hara tadi dimanfaatkan lagi oleh organisme yang berikutnya. Nah, jadi di sini ada interaksi antara organisme tanah yang satu dengan organisme tanah yang lainnya, antara organisme tanah pendekomposer dengan organisme tanah pemfiksasi nitrogen, dan juga dengan organisme tanah yang bisa merombak nitrogen menjadi bentuk-bentuk yang lainnya yang dikenal dengan ada bakteri nitrifikasi dan juga ada bakteri denitrifikasi. Nah, di sini menunjukkan bahwa dalam mempelajari biologi tanah kita akan mengenali adanya organisme tanah yang satu sama lain saling berinteraksi, satu sama lain saling berinteraksi. Jadi keberadaan organisme yang lainnya sangat tergantung dari keberadaan organisme yang lain yang sebelumnya. Sebagai contoh tadi ada organisme tanah yang mampu memfiksasi nitrogen. Nah, hasil nitrogen dibebaskan dalam sistem tanah dimanfaatkan oleh organisme tanah lainnya untuk dirubah ke bentuk lainnya, dari amonium menjadi nitrit, dari nitrit menjadi nitrat. Nah, selanjutnya di sini ada melibatkan organisme tanah yang mampu merubah amonium menjadi nitrit, dan selanjutnya juga melibatkan organisme tanah yang lainnya yang mampu merubah nitrit menjadi nitrat. Nah, di sini ada interaksi antara organisme tanah yang satu dengan organisme tanah yang lainnya. Dengan mempelajari biologi tanah, maka kita akan mengenali keberadaan dari beberapa organisme, di mana antara organisme yang satu berinteraksi dengan keberadaan dari organisme tanah yang lainnya. Dan berikutnya juga bahwa dalam mempelajari biologi tanah itu menjadi penting untuk bidang pertanian, karena dalam mempelajari biologi tanah kita akan mengetahui bahwa adanya hubungan antara organisme tanah yang satu dengan organisme tanah yang lainnya dalam rantai makanan. Bahwa organisme tanah yang satu hidup, berkembang, dan dia menjadi bagian dari makanan, sumber makanan bagi organisme yang lainnya. Dan organisme yang lainnya tadi juga berkembang, tumbuh makin banyak, dan dia menjadi bagian sebagai sumber makanan bagi organisme yang berikutnya. Nah, di sini ada hubungan rantai makanan. Apabila salah satu saja punah, maka akan terjadi gangguan rantai makanannya.
Nah, dalam gangguan rantai makanan, kalau terjadi gangguan dalam salah satu rantai makanan, itu akan mengganggu sistem alam secara keseluruhan. Untuk itu kita perlu tetap menjaga keanekaragaman dari organisme tanah agar hubungan yang berkaitan dengan rantai makanan ini terus lestari, terus berkesinambungan, sehingga kehidupan kita di permukaan bumi ini akan lebih lama. Ya. Apabila terjadi gangguan, akan terjadi terputusnya rantai makanan, maka akan terjadi gangguan keseimbangan dalam sistem alam, dalam terutama di bumi ini. Kalau itu terjadi, maka akan membahayakan kehidupan organisme yang secara keseluruhan, termasuk kita juga. Nah, jadi ada kaitan antara organisme tanah yang satu dengan yang lainnya yang berhubungan dengan rantai makanan, dan itu juga ada kaitannya dengan keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Dan berikutnya pentingnya kita mempelajari biologi tanah, karena di dalam sistem tanah juga terdapat beberapa organisme tanah yang memiliki kemampuan mampu merubah dari bahan-bahan organik yang semula tidak bermanfaat, seperti sampah organik. Dengan adanya peran dari organisme tanah, itu bisa dirombaknya menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Bisa jadi yang semula jadi sampah organik berubah menjadi bahan organik. Bisa juga dari sampah organik berubah menjadi kompos. Ya. Juga bisa dari sampah organik berubah menjadi pupuk organik. Dan di situ bisa kita manfaatkan aktivitas dari organisme tanah. Sebagai contoh sekarang ini ada beberapa yang sudah mengembangkan cacing tanah untuk merombak sampah organik menjadi kompos. Yang dikenal dengan kompos dari cacing tanah dikenal dengan vermicomposting. Ya. Vermicomposting. Selain itu juga ada margot. Ya, margot juga bisa merubah dari yang semula dari sampah organik yang tidak bermanfaat, ini bisa juga menjadi bermanfaat, menghasilkan margot, dan margotnya bisa dimanfaatkan bagi pakan, ya, bagi pakan, bisa untuk pakan ikan, bisa untuk pakan ternak, ya. Dan juga sudah diketahui saat sekarang bahwa margot juga bisa dirubah menjadi keju, ya, sudah bisa dirubah menjadi keju, jadi bisa menjadi makanan buat kita manusia. Dan itu berasal dari organisme tanah, ya, berasal dari organisme tanah, karena dia tidak, meskipun tidak semua fase hidupnya di dalam sistem tanah, tapi ada sebagian dari fase hidupnya berada di dalam tanah, terutama dalam perombakan bahan organik dari telurnya mulai menetas, ya, dan menetasnya ini menghasilkan ulat, dan ulatnya ini, ulat margot ini hidup di dalam tanah di horizon atas yang banyak bahan organiknya, yang banyak sisa-sisa tumbuhan, ya, dan sebagainya. Nah, ini jadi sumber makanan bagi margot. Dan saat sekarang peluang itu ternyata sudah dimanfaatkan. Sudah banyak beberapa wirausahawan yang berhasil memanfaatkan sampah organik menjadi pakan ternak dari margot. Dari margot yang dijual berharga cukup menarik, ya, untuk pakan ikan, untuk pakan ayam, pakan itik, ya, dan juga kalau berdasarkan industri sudah bisa dihasilkan keju dari margot. Ya. Pengolahan margot bisa menghasilkan keju saat sekarang karena proteinnya tinggi, ya, proteinnya tinggi mendekati protein susu, sehingga dia bisa menghasilkan bisa diubah menjadi keju, sehingga bisa dimakan, dan hasil pengujian rasanya tidak berbeda, ya. Sulit membedakannya dengan keju
dari susu. Ya. Nah, selanjutnya juga pentingnya kita mempelajari biologi tanah, karena dalam mempelajari biologi tanah kita akan mengetahui adanya organisme tanah yang mampu memperbaiki sistem tanah, mampu merekayasa sistem tanah, mampu memperbaiki fisik tanahnya, dia mampu memperbaiki dalam proses pembentukan agregat tanah, dalam pembentukan struktur tanah, dan juga dalam memperbaiki aerasi tanah, dalam meningkatkan porositas tanah dan sebagainya, sehingga memperbaiki infiltrasi tanah. Laju infiltrasi akan bertambah karena ruang porinya bertambah, dan selain itu juga ruang pori ini mampu menahan air lebih banyak, mampu menampung air lebih banyak, dan menyediakan air buat sistem tanah dalam waktu yang lebih lama. Dan selanjutnya juga bahwa dalam mempelajari biologi tanah kita akan mengetahui bahwa beberapa dari organisme tanah juga berperan dalam memperbaiki sifat kimia, juga memperbaiki sifat biologi tanah. Berkaitan dengan sifat kimia, dia bisa memperbaiki berkaitan dengan kelautan hara, ketersediaan hara, dan juga meningkatkan berkaitan dengan biologi. Dalam kondisi yang baik, itu akan terjadi peningkatan populasi dari masing-masing organisme tanah, dan juga dalam kondisi yang subur tanahnya, itu akan terjadi peningkatan keanekaragaman dari organisme tanah yang hidup di dalam sistem tanah tersebut. Selanjutnya, alasan yang berikutnya, pentingnya kita mempelajari biologi tanah untuk bidang pertanian, bahwa kita tahu bahwa di dalam tanah terdapat organisme-organisme tanah dan yang bermanfaat. Nah, ada organisme tanah yang bermanfaatnya khusus, seperti tadi mampu melakukan fosfat. Ada organisme tanah khusus yang mampu memfiksasi nitrogen. Dan juga ada mikroba tanah yang khusus mampu mereduksi sulfat dalam sistem tanah. Nah, dari kemampuan-kemampuan ini, dengan perkembangan kemajuan bidang rekayasa genetika, ini memberi peluang untuk menghasilkan organisme tanah baru yang multi manfaat. Jadi dengan memadukan kemampuan memfiksasi nitrogen, kemampuan dari klorofosfat, kemampuan genetiknya yang berkaitan dengan reduksi sulfat, itu dipadukan menjadi satu, sehingga menghasilkan kedepannya memberi peluang menghasilkan organisme multi manfaat. Ya, tentunya ini sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada saat sekarang, yaitu teknologi rekayasa genetik yang berkaitan dengan organisme yang ada dalam tanah. Jadi paling tidak ada 10 alasan pentingnya kita mempelajari biologi tanah ini. Dan tentunya selain ini juga masih banyak alasan-alasan penting lainnya, pentingnya kita mempelajari biologi tanah. Silakan adik-adik sekalian menggali lagi dari berbagai literatur lainnya, sehingga akan diperoleh berbagai alasan yang sangat penting sehingga kita perlu mempelajari biologi tanah tersebut. Nah, slide berikutnya ini adalah salah satu contoh dari pentingnya kita mempelajari biologi tanah, karena ada di dalam tanah organisme tanah yang mampu berperan dalam siklus hara. Seperti Bapak ceritakan tadi bahwa ada organisme tanah yang berperan dalam siklus hara karbon, ada yang berperan dalam siklus hara nitrogen, ada yang berperan dalam siklus hara fosfor, ada yang berperan dalam siklus hara sulfur. Nah, di sini contoh pada slide ini adalah salah satu pentingnya kita mempelajari organisme tanah, karena organisme tanah juga ada yang berperan dalam siklus hara nitrogen. Siklus hara nitrogen, kita tahu dalam siklus hara nitrogen
nitrogen dalam bentuk gas yang ada di udara itu tidak mampu dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, ini di sini diperlukan adanya peran organisme tanah, baik itu organisme tanah yang hidupnya bersimbiosis dengan akar tanaman seperti bakteri pemfiksasi nitrogen atau penambat nitrogen membentuk bintik akar dari akar tanaman leguminosa, bagi contoh rhizobium, bakteri rhizobium. Selain itu, ini mampu mengikat nitrogen yang ada di udara sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman melalui peran dari organisme tanah yang disebut dengan bakteri simbiosis dengan akar tanaman yang disebut dengan bakteri rhizobium. Ya, ini dia mampu memfiksasi nitrogen dari udara dan menyediakan nitrogen tadi sehingga bisa dimanfaatkan oleh akar tanaman. Nah, selain itu juga di dalam tanah, selain ada rhizobium yang termasuk kelompok bakteri pemfiksasi nitrogen yang hidupnya simbiosis dengan akar tanaman leguminosa, selain itu juga terdapat di dalam tanah dari kelompok bakteri yang hidup bebas. Bakteri yang mampu memfiksasi nitrogen tapi hidupnya bebas di dalam tanah, tidak bersimbiosis dengan akar tanaman. Sebagai contoh ini adalah Azotobacter. Selain itu juga ada Azospirillum. Ini ada bakteri-bakteri yang hidup bebas yang mampu memfiksasi nitrogen dari udara dan sehingga nitrogen tadi dirubah oleh bakteri tadi dan dibebaskan dalam bentuk amonium. Dan selanjutnya amonium yang ada dalam tanah itu bisa dirubah lagi, bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme dalam tanah, dirubah menjadi nitrit. Dari nitrit nanti berubah lagi menjadi nitrat. Nah, di sini melibatkan organisme-organisme tanah. Baik itu ada organisme tanah yang berkaitan dengan perombakan nitrit, termasuk Nitrosomonas, Nitrosobacter, dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada peran dari organisme tanah yang mampu merombak nitrit menjadi nitrat, yang dikenal dengan bakteri nitrifikasi. Dan selanjutnya juga nitrat ini bisa diserap dimanfaatkan oleh tanaman. Sedangkan tanaman yang mengandung nitrogen, apabila tanamannya mati, daunnya rontok, dan juga akarnya yang mati, itu mengalami proses peran dari mikroba merombaknya yang melalui proses yang disebut dengan proses dekomposisi, sehingga bakteri yang terlibat di sini, mikroba yang terlibat di sini, baik yang bakteri maupun fungi yang dikenal sebagai pendekomposer. Nah, selain itu juga ada organisme tanah lainnya yang mampu merombak dari nitrat menjadi gas N2 kembali, jadi gas N2 kembali yang dikenal dengan bakteri denitrifikasi. Nah, kalau kita perhatikan dari siklus hara nitrogen ini saja contohnya, dia melibatkan banyak peran dari organisme tanah. Di antaranya organisme tanah yang termasuk dalam kelompok mikroorganisme, kelompok mikroorganisme, jadi kelompok mikroflora, masuk kelompok mikroflora. Jadi di sini tadi disebutkan ada rhizobium, ada azotobacter, ada azospirillum, ada bakteri nitrifikasi, ada bakteri denitrifikasi, dan juga ada bakteri dan fungi pendekomposer. Nah, semuanya masuk dalam mikroflora, masuk dalam mikroflora. Ini salah satu contoh dari peran organisme tanah dalam siklus hara. Ini salah satunya adalah siklus hara nitrogen. Karena itulah menyebabkan dan mendasari pentingnya kita mempelajari biologi tanah. Karena dalam mempelajari biologi tanah, kita akan mengetahui adanya organisme-organisme tanah yang berperan dalam salah satunya dalam siklus hara nitrogen. Apa saja? Seperti Bapak sudah jelaskan tadi, ada bakteri pemfiksasi nitrogen yang hidupnya bersimbiosis dengan akar tanaman, contohnya rhizobium. Dan ada juga bakteri pemfiksasi nitrogen yang hidup bebas, contohnya Azotobacter, Azospirillum. Dan selain itu juga ada
bakteri nitrifikasi, ada kelompok bakteri nitrifikasi yang biasanya ditambah dengan kata so, ada Nitrosomonas, Nitrosobacter dan sebagainya. Dan selain itu juga ada kelompok bakteri yang merubah nitrit menjadi nitrat. Dan selain itu juga ada kelompok bakteri yang mampu merubah nitrat menjadi gas nitrogen yang dibebaskan lagi kembali ke udara. Nah, dalam siklus ini ternyata melibatkan banyak sekali organisme tanah. Coba bayangkan kalau tidak ada organisme tanah, apa yang akan terjadi? Untuk itu kita perlu menjaga kelestarian, keanekaragaman dari organisme tanah. Nah, pada slide yang berikut ini itu menggambarkan tentang pentingnya kita mempelajari biologi tanah, karena di dalam kita mempelajari biologi tanah kita akan mengenali ada berbagai organisme tanah, di mana dari keanekaragaman organisme tanah tadi antara yang satu dengan yang lain ada keterkaitan dalam rantai makanan. Sehingga kalau kita mengetahui ini, kita akan menjaga supaya jangan sampai rantai makanan ini terputus. Nah, sebagai contoh di sini digambarkan adanya organisme tanah yang bersifat yang termasuk atau kelompok organisme produsen. Di sini dia bisa mampu melakukan fotosintesis, baik itu tumbuhan tingkat rendah sampai tumbuhan tingkat tinggi yang mampu melakukan fotosintesis. Berbagai tumbuhan dan tanaman yang mampu melakukan fotosintesis, yang mampu mengikat karbon yang ada di udara melalui CO2 dan bentuk CO2 dan diikat menjadi bagian senyawa karbon dari senyawa organik tanaman ini, tumbuhan ini dan tanaman ini. Begitu juga adanya mikroalga yang mampu melakukan proses fotosintesis. Jadi ini termasuk kelompok dan juga berbagai organisme tanah yang lainnya yang termasuk dalam kelompok autotrop, autotrop yang terutama yang masuk autotrop. Nah, selain dia menghasilkan mengikat karbon dan selanjutnya membentuk menjadi bagian yang dalam senyawa kimia yang berantai panjang, dan ini apabila dia mengalami kematian, dia akan dimanfaatkan oleh konsumen tingkat satu dari berbagai organisme tanah yang termasuk kelompok konsumen tingkat satu, yaitu kelompok dekomposer yang merombak senyawa-senyawa kimia dari jaringan daun, jaringan batang, jaringan akar dari tumbuhan dan tanaman, serta dari makhluk hidup lainnya yang termasuk dalam kelompok produsen, contohnya mikroalga. Nah, untuk kelompok konsumen tingkat satu, jadi selanjutnya selain kelompok organisme produsen, yang berikutnya adalah kelompok konsumen tingkat satu, yaitu para pendekomposer. Di sini ada bakteri yang bisa merombak dari senyawa organik tadi dalam rantai panjang menjadi yang lebih sederhana. Ada juga dari kelompok fungi yang bisa merombak jaring-jaringan tanaman tadi hingga menjadi yang lebih sederhana, dan juga ada kelompok nematoda. Nah, selanjutnya baik itu nematoda, fungi, dan bakteria yang termasuk dalam kelompok pendekomposer ini juga menyediakan sebagai makanan buat konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat dua. Di sini ada protozoa, ada nematoda yang memakan fungi, dan juga ada nematoda yang memakan bakteri. Sedangkan protozoa itu yang memakan bakteri. Nah, selanjutnya juga ada arthropod, arthropod yang memakan fungi dan arthropod yang memakan nematoda. Dan ini termasuk kelompok konsumen tingkat 2. Dan kelompok konsumen tingkat 2 ini apabila ketersediaan makanannya
dari konsumen tingkat 1 banyak, maka dia juga akan pertumbuhannya akan meningkat karena ketersediaan makanannya tersedia. Dan kalau kelompok konsumen tingkat 2 ini populasinya meningkat, maka dia menyediakan makanan buat kelompok konsumen tingkat 3, para predator. Dan ini juga menjadi sumber makanan bagi konsumen tingkat yang lebih lanjut, yaitu predator tingkat tinggi yang berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa organisme tanah, terutama yang berkaitan dengan organisme tanah, kita mempelajari pentingnya mempelajari biologi tanah karena kita bisa tahu banyak organisme tanah yang terikat satu sama lain dalam rantai makanan yang berkaitan dengan organisme tanah pendekomposer, ya. Baik ada yang organisme tanah yang patogen, ada pemakan akar dan sebagainya. Selain itu juga adanya organisme tanah yang masuk kelompok tingkat 2, konsumen tingkat 2, dan ada juga yang masuk kelompok konsumen tingkat 3. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari biologi tanah, yaitu kita bisa tahu ada keanekaragaman dari organisme yang ada di dalam tanah, di mana sebagian besar organisme tanah tadi satu sama lain saling terikat dalam rantai makanan. Slide yang berikutnya ini berkaitan dengan contoh dari pentingnya kita mempelajari biologi tanah karena ada peran organisme dalam tanah yang memperbaiki sifat fisik tanah, yaitu antaranya dalam proses pembentukan agregat tanah, dari agregat tanah mikro, agregat tanah meso, sampai ke agregat tanah makro, dan selanjutnya dengan agregat tanah ini bersatu membentuk struktur tanah. Nah, ini pembicaraan ini tentunya berkaitan dengan tanah mineral. Tanah mineral itu apa? Tanah mineral itu adalah tanah yang bahan induknya berasal dari pelapukan bahan mineral. Artinya bahwa tanah yang berasal dari bahan induknya itu dari pelapukan batuan. Kita tahu bahwa batuan itu tersusun dari kumpulan mineral-mineral. Pada saat batuan mengalami pelapukan, maka terbebaskan mineral-mineral, dan mineral-mineral tadi melalui pelapukan akan menghasilkan akan membentuk fraksi pasir, fraksi debu, dan fraksi liat. Nah, adanya organisme tanah dan adanya bahan organik yang ada dalam tanah, maka organisme tanah bisa merombak bahan organik dan selanjutnya menghasilkan zat-zat yang bersifat perekat, zat-zat hasil dekomposisi dari bahan organik yang bersifat perekat. Selain itu juga organisme tanah menghasilkan cairan-cairan yang kental yang juga bersifat menjadi perekat. Nah, di sana akan menyatukan antara fraksi liat yang satu dengan liat yang lain, fraksi pasir yang satu dengan fraksi pasir yang lain, fraksi debu satu dengan fraksi debu yang lain yang terdapat pada tanah mineral. Selain itu juga antara liat dengan debu, liat dengan pasir, dan juga debu dengan pasir. Ini diikat sehingga membentuk agregat mikro. Nah, selanjutnya antara agregat mikro yang satu dengan agregat mikro yang lainnya itu disatukan lagi, direkat hingga membentuk agregat makro. Dan berikutnya lagi dengan keberadaan dari organisme yang ada dalam tanah yang menghasilkan zat perekat, dan juga keberadaan dari pungi tanah yang dimana hipa-hipanya bisa menjalar kemana-mana, ya, dan mengikat satu dengan lain dari fraksi-fraksi tanah tadi, sehingga terbentuklah struktur tanah. Dan proses pembentukan struktur tanah ini pertama, Bapak katakan, itu terjadi pada tanah mineral. Apa saja tanah mineral yang terbentuk, yang ada peran organisme tanah dalam proses pembentukan struktur tanahnya, yaitu ada tanah alfisol, ada tanah
ultisol, ada tanah oksisol, ada dan sebagainya. Dan tentunya pada tanah yang perlu dibedakan, pada tanah organik itu tidak terbentuk struktur tanah, ya, tidak terbentuk struktur tanah, sehingga pada tanah mineral akan ditetapkan sifat fisiknya selain agregat tanahnya adalah struktur tanahnya. Tapi pada tanah organik tidak ditetapkan agregat tanah dan struktur tanahnya karena dia uh, uh, bukan tanah mineral. Nah, jadi di sini berkaitan dengan tanah mineral ada proses pembentukan agregat dan ada proses pembentukan struktur tanah. Dan disitulah peran dari organisme tanah. Sehingga penting kita mempelajari organisme biologi tanah karena kita akan mengetahui ada peran organisme tanah dalam proses pembentukan agregat tanah pada tanah mineral dan ada proses pembentukan struktur tanah dari tanah mineral. Yaitu ada aktivitas dari organisme tanah dalam merombak bahan organik menghasilkan agen-agen perekat yang dapat menstabilkan fraksi-fraksi dapat menyatukan fraksi-fraksi tanah sehingga membentuk agregat. Mulai dari agregat mikro, antara agregat mikro disatukan menjadi dengan agen perekat dari yang dihasilkan oleh organisme tanah sehingga membentuk agregat meso, antar agregat meso dengan agregat meso dan antar agregat meso dengan agregat mikro disatukan oleh organisme tanah yang menghasilkan zat perekat, dan juga ada peran dari organisme tanah yang masuk kelompok fungi, ya, yang menghasilkan hifa, yang hifanya bisa mengikat satu fraksi dengan fraksi lain, antara agregat mikro yang satu dengan agregat mikro yang lain, antara agregat meso satu dengan agregat meso yang lain, sehingga membentuk agregat makro. Dan berikutnya antara agregat makro dengan agregat makro yang lainnya disatukan lagi dengan keberadaan aktivitas organisme tanah menghasilkan perekat, dan juga adanya hifa dari organisme dari fungi itu lebih memperkuat kesatuan dari agregat-agregat tadi hingga membentuk struktur tanah. Nah, jadi ini salah satu pentingnya kita belajar biologi tanah karena kita akan mengetahui adanya peran organisme tanah dalam proses pembentukan agregat dan dalam proses pembentukan struktur yang terjadi pada tanah mineral. Yang ini keberkaitan dengan baik agregat maupun struktur merupakan sifat fisik tanah. Jadi di sini ada peran organisme tanah dalam memperbaiki sifat fisik tanah, yaitu yang berkaitan dengan agregat, pembentukan agregat dan pembentukan struktur dari tanah mineral. Namun selain dari itu, perbaikan sifat fisik tidak saja terjadi pada perbaikan agregat dan struktur, juga terjadi juga dengan aktivitas organisme tanah menambah ruang pori dalam tanah, dan juga ruang pori tadi itu bisa menampung air lebih banyak sehingga akan meningkatkan sifat fisik yang lainnya, yaitu selain perbaikan porositas tanah juga terjadi peningkatan kemampuan tanah dalam menahan air, holding capacity, water holding capacity dari suatu tanah. Selain itu juga dengan adanya penambahan ruang pori, maka akan meningkatkan sifat fisik lainnya adalah laju infiltrasi, sehingga air masuk ke dalam tanah akan lebih cepat, terjadi peningkatan infiltrasi tanah. Dan selanjutnya bahwa ruang pori yang tersedia selain diisi oleh air pada saat hujan, ya, pada saat tidak hujan, maka air yang berlebih akan terbawa oleh gaya gravitasi, Brilliant airport position lebih rendah, sehingga ada ruang pori yang terisi oleh udara karena airnya sudah berkurang, sehingga terisi oleh udara, sehingga di situ terjadi perbaikan fisik yang lainnya, yaitu perbaikan aerasi tanah. Nah, ini pentingnya kita mempelajari biologi tanah, ya, karena kita bisa tahu tentang
adanya peran dari organisme tanah dalam memperbaiki tanah, terutama dari perbaikan sifat fisik tanah pada tanah mineral dan tanah organik. Pada tanah mineral terjadi perbaikan agregat tanah dan struktur tanah. Sedangkan pada itu terjadi pada tanah mineral. Sedangkan untuk penambahan porositas, peningkatan holding capacity, water holding capacity, dan juga peningkatan laju infiltrasi itu juga terjadi baik pada tanah mineral maupun pada tanah organik.